Bab 1843. Zhao Lei langsung menjauhkan diri dari Chen Ye, dan kemudian mengambil pil. Dia melihat bahwa Chen Ye masih berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi tenang, dan dia tidak bermaksud mengejar. Seringai di wajahnya menjadi lebih kuat dan lebih. Chen Ye tidak memiliki kekuatan serangan untuk mengancamnya, tapi dia sangat cepat. Lagi pula, jika kecepatannya sangat luar biasa, dan memiliki kekuatan serangan super, itu terlalu tak terbayangkan. Bahkan jika orang seperti itu muncul, mereka hanya di antara kekuatan kelas super itu, kan? Sambil melengkapi kekuatan spiritualnya dengan pil obat, Zhao Lei menembak lagi dan lagi, memukul Chen Ye dengan ki gemuruh yang intens, sehingga mendapatkan waktu untuk pemulihannya. Jangan sampai Chen Ye menyerangnya saat ini dan memaksa dirinya untuk membela dan membiarkannya pulih. Kecepatan berkurang. Pada saat ini, Chen Ye terus menghindari serangan Zhao Lei. Para tetua yang memiliki harapan di hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Liu Xiu bahkan berkata dengan mencibir, "Saya pikir saya memiliki beberapa bakat, jadi saya mulai menjadi sombong. Sekarang, bukankah hanya mungkin untuk menghindar di bawah serangan Zhao Gongxi?" Dan kulit Zhao Lei menjadi lebih dan lebih santai. Kekuatan spiritual di tubuhnya dan keadaan tubuhnya hampir pulih. Berurusan dengan Chen Ye tidak berbeda dengan menangkap kura-kura di dalam guci. Zhao Lei memandang Chen Ye dan mengejek, "Ini sangat bagus dalam menghindari, seperti kecoa. Apakah Anda berpikir bahwa jika Anda cukup cepat, Anda dapat menghindari semua serangan?" Saat dia berbicara, dia menjalankan kekuatan spiritual di tubuhnya, dan guntur menjulang di belakangnya. Namun, Anda mungkin tidak tahu bahwa serangan seniman bela diri pada tahap penciptaan selanjutnya sangat kuat sampai batas tertentu. Tidak peduli seberapa cepat Anda, tidak ada kemungkinan penghindaran. Sekarang, saya sudah cukup dan permainan berakhir. Chen Ye meliriknya dan berkata dengan ringan, apakah kamu akhirnya pulih?" "Apa?" Zhao Lei, yang akan mengambil tindakan, tercengang. Apakah Chen Ye melihat bahwa dia memulihkan kekuatannya? Chen Ye tersenyum main-main, "Bukankah saya mengatakan bahwa saya akan memberi Anda kesempatan untuk memulihkan kekuatan spiritual Anda? Padahal, Anda hanya perlu pulih perlahan, mengapa repot-repot menghentikan saya? Aku sama sekali tidak berniat menyerangmu." Kulit Zhao Lei sedikit berubah, dan dia menatap Chen Ye dengan tidak percaya. Orang gila macam apa yang masih memiliki sikap ini ketika menghadapi lawan yang hampir 2 alam lebih tinggi dari dirinya dan yang kekuatannya begitu kuat? Sederhananya, seperti dalam permainan. Namun, hatinya yang sedikit gugup segera rileks, dan dia bahkan bisa mengalahkan para pejuang di puncak alam penciptaan dengan 3 serangan gemuruh. Apakah mungkin bagi Chen Ye untuk melawan? Segera, dia akan membayar harga yang mahal untuk sikapnya. Hari ini, dia akan membuat Chen Ye mengerti bahwa berkelahi bukanlah permainan anak-anak, dan dia sama sekali bukan lawan yang bisa dia hina. Pada saat ini, petir muncul di belakang Zhao Lei, dan kekuatan guntur yang sangat kuat muncul, yang sedikit lebih kuat daripada saat berhadapan dengan Liu Yunfei. Zhao Lei berteriak, "Jalan guntur, Lei Xian!" Petir tanpa batas menyambar ke arah Chen Ye, benar-benar menghalangi ruang di mana Chen Ye menghindar, jadi dia hanya bisa menyambutnya secara langsung. Beberapa tetua memalingkan muka, bahkan Liu Yunfei tidak selamat dari 3 gerakan. Jika Chen Ye membuat langkah pertama, dia akan diledakkan menjadi abu. Saat ini, hanya ada satu orang yang masih percaya diri pada Chen Ye. Murid perempuan yang membawa Chen Ye ke bidang seni bela diri masih menatap Chen Ye dengan mata cerah, dan matanya yang besar penuh harapan. Dia percaya bahwa Chen Ye bisa menang. Ketika dia mendengar tentang perbuatan Chen Ye dari Miao Liwu, dia memiliki kerinduan untuk pemuda yang seperti dewa ini, terutama setelah melihat Chen Ye, dia secara misterius mempercayai Chen Ye. Bahkan sekarang, ini masih terjadi. Namun, bahkan dia mengepalkan tangan kecilnya diam-diam, mengkhawatirkan Chen Ye. Bagaimanapun, momentum gerakan Zhao Lei benar-benar luar biasa. Ekspresi Chen Ye tetap tidak berubah, menatap lampu listrik seperti gelombang mengerikan dengan acuh tak acuh, bahkan tanpa berusaha menghindarinya. Melihat ini, Zhao Lei tertawa ceria. Menurut pendapatnya, Chen Ye benar-benar menyerah. Dalam sekejap, lampu listrik yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menenggelamkan tubuh Chen Ye. Namun, ini belum berakhir. Di kedalaman mata Zhao Lei, niat membunuh meletus. Hanya mengandalkan guntur ini, dia mungkin tidak dapat sepenuhnya membunuh Chen Ye. Lampu listrik tiba-tiba mengembun, berubah menjadi tombak petir, dan menusuk jantung Chen Ye dengan ganas.
Pada saat ini, Chen Ye tidak bergerak, dan tombak petir mengenai tempat vitalnya tanpa halangan, mendorong tubuh Chen Ye untuk mundur dengan cepat. Ekspresi Zhao Lei menjadi semakin mengerikan. Pada saat ini, dia hampir dapat menyimpulkan bahwa Chen Ye telah mati di bawah pukulannya, tetapi dia tidak berniat untuk berhenti. Dia ingin benar-benar melenyapkan Chen Ye menjadi ketiadaan di depan kerumunan Yun Mingzong ini. Beritahu mereka bahwa ini adalah takdir untuk memprovokasi Zhao Lei. Jalan guntur, guntur kondensat. Hancurkan. Guntur dan tombak kilat mengembun sedikit dalam sekejap, dan meledak sepenuhnya dengan keras, dan kekuatan yang menghancurkan benar-benar membungkus tubuh Chen Ye. Debu beterbangan, dan murid perempuan itu menatap kosong pada pemandangan ini, matanya tiba-tiba memerah, air mata muncul, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Ye tidak mungkin kalah. Pada saat ini, debu dan asap menghilang seolah-olah dikeluarkan oleh suatu kekuatan, dan sosok tinggi dan lurus jatuh ke pandangan semua orang lagi. Ekspresi Chen Ye tidak berfluktuasi sama sekali, dia mengibaskan debu di bahunya, dan berkata dengan ringan, apakah kamu hanya memiliki tingkat kekuatan ini? Sangat mengecewakan bahwa aku menunggumu begitu lama dengan sia-sia. Keheningan, bahkan suara napas, menghilang. Semua orang berada dalam keheningan yang aneh ini, melihat sosok yang seharusnya benar-benar musnah. Semua orang bertanya, kenapa? Mengapa Chen Ye tertabrak oleh 3 guntur Zhao Lei, tetapi sepertinya tidak ada yang terjadi. Mereka bisa melihat dengan jelas bahwa Chen Ye sama sekali tidak menggunakan senjata ajaib untuk perlindungan tubuh. Bahkan Liu Yunfei, yang berada di jalan setengah langkah, menderita luka serius saat menggunakan senjata ajaib untuk perlindungan tubuh. Tidak ada. Membingungkan. Hanya murid perempuan yang tertawa terbahak-bahak, memandang Chen Ye dengan gembira, dan tersenyum penuh semangat, bagus. Dia baik-baik saja. Apa yang dikatakan Sister Singer benar. Zhao Lei meraung, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia berada di ambang kebingungan saat ini, menatap Chen Ye seperti menatap monster. Tidak mungkin. Chen Ye tersenyum, kamu pikir itu tidak mungkin, hanya karena kamu bukan hanya pemborosan, tetapi juga pemborosan yang bodoh. Pada saat berikutnya, sosok Chen Ye melintas. Jika teknik gerakan Zhao Lei adalah untuk menjelma guntur, Chen Ye sekarang melampaui guntur. Bab 1844. Chen Ye muncul di depan Zhao Lei, dan berkata dengan ringan, ini hanya lapisan ketujuh surga di alam ciptaan. Dia mengangkat kepalanya dan meninju. Pukulan ini seperti pukulan ringan tanpa tenaga. Namun, pada saat Chen Ye menembak, 6 dewa dan raja muncul. Energi magis tak berujung dan energi Gengjin membungkus Chen Ye. Ekspresi para tetua yang hadir berubah karena mereka merasa bahwa seluruh ruang bidang seni bela diri bergetar karena pukulan Chen Ye. Tidak. Zhao Lei, yang menghadapi pukulan Chen Ye, akhirnya merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia membakar kekuatan spiritualnya dengan putus asa dan mengilhami senjata ajaib. Namun, meskipun demikian, dia masih tahu betul bahwa pukulan Chen Ye jelas bukan sesuatu yang bisa dia tolak. Dia. Chen Feiying selamatkan aku. Zhao Lei langsung kewalahan oleh kekuatan tinju Chen Ye ketika dia punya waktu untuk meneriakkan kalimat ini. Sesosok muncul di bidang seni bela diri dalam sekejap, tetapi wajah kusam Chen Feiying menunjukkan sedikit kecemasan. Jika Zhao Lei dibunuh oleh Chen Ye di sini, dia pasti tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab, dan mungkin dia akan dibunuh oleh pengejaran keluarga Zhao. Ada ledakan keras. Topeng yang melindungi Zhao Lei hancur berkeping-keping oleh Chen Ye sekaligus. Meskipun gerakan Chen Ye terlalu cepat, Zhao Lei baru saja memulai 3 gaya guntur, dan dia memiliki sedikit energi yang tersisa, jadi dia hanya bisa menggunakan perisai pelindung. Alasan keberadaan artefak suci. Tapi terutama, itu karena pukulan Chen Ye terlalu kuat, jika tidak, bahkan jika itu digunakan dengan tergesa-gesa, senjata sihir pelindung di tangan prajurit surgawi lapis ketujuh tidak akan mudah dihancurkan. Dan tepat ketika kekuatan tinju Chen Ye hendak mencabik-cabik tubuh Zhao Lei, kecemerlangan warna-warni tiba-tiba melayang dari tubuh Zhao Lei, menghalangi kekuatan Chen Ye. Seketika, kabut darah tebal keluar dari tubuh dan terbang ke belakang. Ketika Chen Ye melihat ini, dia menghela nafas ringan. Kecemerlangan warna-warni pada Zhao Lei tampaknya menjadi hal yang menyelamatkan jiwa yang baik. Meskipun itu hanya satu kali dan tidak dapat sepenuhnya mengimbangi kekuatannya, dia merasa jelas bahwa sebagian besar kekuatan pukulannya diserap oleh Colorful Guanghua, dan sebagai hasilnya, nyawa Zhao Lei terselamatkan. Pada saat ini,
Chen Feiying segera mengambil alih tubuh Zhao Lei dan menatap Zhao Lei, yang tubuhnya penuh dengan daging dan darah, dan sekarat. Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dilakukan oleh seniman bela diri setengah langkah? Namun, saat ini, dia tidak tega memikirkannya terlalu banyak, dan sambil memberi makan beberapa pil obat ke dalam mulut Zhao Lei, yang telah koma, dia menatap Chen Ye dengan waspada. Awalnya, Chen Feiying juga berpikir untuk mengambil tindakan pada Chen Ye, tetapi setelah melihat perlawanan tiga arah Chen Ye terhadap Guntur dan menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, dia akhirnya menyerah. Bagaimanapun, masih penting untuk menyelamatkan Zhao Lei sekarang, bahkan jika Chen Fei dengan basis budidaya lubang bintang setengah langkah, dia sombong bahwa kekuatannya lebih unggul, dan dia tidak yakin bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Chen Ye. Chen Ye merasa aneh dan berbahaya baginya. Namun, Chen Ye kehilangan minat pada Zhao Lei saat ini, dan berjalan ke Sekte Master dari Sekte Yunming yang lamban dan berkata, "Senior, saya tahu bahwa Sekte Yunming tidak mengizinkan orang luar memasuki ranah rahasia sekte ini, tetapi Singer adalah teman generasi muda. Saya berjanji kepada ayahnya untuk merawatnya untuk sementara waktu, dan saudara ini Liu juga terluka parah. Saya harap Master Sekte dapat membiarkan saya memasuki dunia rahasia dan membawa Singer kembali." Liu Yunfei menatap Chen Ye dengan mata yang rumit. Faktanya, ketika Chen Ye menantang Zhao Lei barusan, dia juga memandang rendah Chen Ye, berpikir bahwa Chen Ye hanyalah badut yang sombong. Sekarang, dia tahu bahwa Chen Ye bukan badut, tetapi dia. Penglihatannya terlalu rendah untuk memahami betapa kuatnya seorang jenius yang sebenarnya. Sia-sia, dia selalu menyebut dirinya jenius, berpikir bahwa dia adalah makhluk gaib, tetapi dibandingkan dengan Chen Ye, dia tahu bahwa dia bukan apa-apa. Setelah melihat kekuatan super yang ditunjukkan oleh Chen Ye, dan murid perempuan yang mendukung Chen Ye, Master Sekte Yun Mingzong tidak akan menolak, tetapi bahkan sekarang, dia masih sedikit tidak dapat diterima. Jelas betapa kuatnya pukulan Chen Ye barusan. Dia mengangguk dengan bodoh, setelah beberapa saat, dia batuk dan berkata dengan tenang, "Tentu saja, ini belum terlambat, kami akan memulai susunan teleportasi dan membiarkanmu masuk." Liu Xiu mengerutkan kening, tetapi Zhao Lei terluka parah saat ini. Bahkan jika Zhao Lei dapat pulih, dia tidak yakin apakah Zhao Lei akan melampiaskan amarahnya setelah penghinaan seperti itu, dan dia tidak berani untuk terus menentang Yun Mingzong. Beberapa saat penguasa, harus diam. Sekelompok orang datang ke lokasi formasi teleportasi dan membuka formasi di bawah naungan Sekte Master dari Sekte Yunming. Sebuah portal biru muda terbuka, dan Master Sekte dari Sekte Yunming menyerahkan jimat giok kepada Chen Ye dan berkata, "Bahwa ini bersamamu, setelah memasuki dunia rahasia, aktifkan jimat giok, dan itu akan membawamu untuk menemukan Singer." Chen Ye mengambil jimat giok, mengucapkan terima kasih, dan buru-buru memasuki portal. Jika bukan untuk menunjukkan kekuatannya dan menakuti Chen Feiying, dia tidak akan menyia-nyiakan begitu banyak waktu untuk Zhao Lei, meskipun Chen Ye tidak terlalu takut pada Chen Feiying, yang setengah bintang, tidak mampu menghancurkan lawan. Jika Zhao Lei dihancurkan begitu saja, Chen Feiying mungkin memilih untuk mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri setelah salah menilai kekuatannya, yang akan menunda penyelamatan Chen Ye atas Wu Singer. Pada saat yang sama, Istana Kaisar Lingxian. Arai ditutup. Aula merah tua. Rune kuno beredar di dalam. Di aula utama, energi spiritual mencair, dan aura yang terluka dikultivasikan seperti ini. Nyaris pulih dari cedera. Tetapi basis kultivasi telah jatuh ke lapisan ke-6 dari alam bukaan bintang. Ini adalah kerusakan permanen. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terluka parah oleh semut yang telah memandang rendah dan berasal dari dunia seni bela diri rendah. Dia membenci Chen Ye, dan ini adalah harga yang dia bayar. Tidak lama sebelum penunjukan 1 tahun, salah satu masa makmur benua Lingwu, kompetisi naga meningkat akan segera dimulai. Saya khawatir setelah ini, Chen Ye akan menginjakkan kaki di Istana Kaisar Lingxian dan menyelesaikan penunjukan tahun itu. Sebelumnya, Ling Yun yakin bisa menang. Tapi sekarang, dia tidak yakin. Bahkan jika dia berada di tingkat ke-6 dari alam bukaan bintang, itu sudah cukup untuk menghancurkan alam penciptaan dan alam harmoni. Belum lagi alam primordial. Tapi Chen Ye terlalu jahat. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Chen Ye berkultivasi, dan bagaimana Chen Ye memblokir pedang ajaib 1000 sang. Tidak peduli apa, dalam janji setahun, dia harus menghancurkan Chen Ye. Tiba-tiba, Ling Yun memikirkan sesuatu, membuka matanya, dan tiba di sebuah batu misterius. Garis-garis kuno terukir di batu, yang sangat tidak jelas.
Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Ling Yun memaksakan setetes esensi darah. Sama seperti esensi darah akan jatuh di atas batu, kekuatan yang sangat keras menyapu, dan esensi darah kembali ke tubuh Ling Yun lagi.